Semalam kok ada cewek sih. Pas dia udah pulang tuh jam 12 malam atau jam 1 malam itu saya lupa. Semalam kok ada cewek. Nih, jadi teman-teman yang nanya ini ada yang tukar repan mas. Itu apa mas tukar repan itu? Jadi ada dua kondisi mas, dua kondisi. Seandainya fisik kita sudah capek, cuma kita tidak mengetahui kita capek. Itu sisi medisnya ya, sisi medisnya. Yang kedua adalah sisi ketiban goib. Kayak ketindihan gitu. Ketindihan goib. Jadi contohnya gini, saya contohkan. Saya kayak gini. Kita mau kemana-mana nggak bisa mas, nggak bisa. Sampai saya ngalami di sini di bang kita duduki, saya ngalami hal itu. Saya mau kemana-mana nggak bisa. Saya gini sampai baca ayat yang saya punya amalan itu masih nggak bisa juga. Saya tembak sampai 3 kali. Kayak ilmuwan untuk ngedut kiri dan nembak gitu. Bisa. Saya keingetan. Oh iya. Saya lupa tuh, biasanya saya masukin kayak gitu, saya lupa malam itu ketindihan. Ada juga yang efek medisnya itu adalah fisik kita capek, cuma kita nggak tahu kita capek. Itu bisa ngalami hal kayak gitu. Makanya itu di scanning sih, saya nggak bisa memastikan bahwa itu ketindihan soal goib, itu ketindihan soal medis, saya nggak bisa memastikan hal itu. Kalau misalkan ada yang ngalamin, solusinya gimana mas? Jadi kalau baca ayat aja, baca apa gitu, bacaan aja. Yang penting yang muslim sebelum wudu lah. Mau lagi mens atau tidaknya wudu lah yang pasti lah. Itu buat menjaga kita juga, jangan lupa berdoa juga. Biasanya kalau kita udah capek, udah cuci kaki kagak langsung aja. Iya kan biasanya udah capek kerja, masih baju kerja kan tidur blok. Nah itu yang bahaya. Soalnya kan kita habis kemana-mana kita nggak dari tempelin jin atau enggak. Wudu itu buat nge-cleansing badan kita, kayak gitu aja sih. Jadi itu kalau saya tidak bisa memastikan itu ditindihin jin atau fisik yang capek, cuma kita nggak ketahui. Itu mesti saya scanning dulu, gitu. Nah saya hanya bisa masih tahu ada 2 penyebab lah, entah medis ataupun emang goib. Ngantinya adalah jangan wudu aja. Mau lagi head ataupun tidak, cuci kaki lah, minimal cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, udah. Repan. Iya. Nah ada lagi mas, kan ada yang nanya minyak kuyang mas. Minyak kuyang itu buat apa? Terus apa benar di dalamnya itu ada kuyang? Enggak. Tapi sebelum lanjut, kuyang apa ya? Aku nggak tahu nih. Kuyang itu adalah makhluk ya bisa dibilang jin, cuma dia kelihatan ususnya doang mas. Ya gitu. Itu kalau untuk minyak itu saya sejauh ini saya belum menemukan minyak. Belum mengetahui minyak itu. Kalau minyak kukang saya tahu. Kukang ya. Kalau minyak kuyang saya belum mengetahui. Dan saya belum ngelihat minyaknya itu kayak gimana. Kalau ada kuyangnya atau tidak, saya juga nggak tahu. Dan soalnya setiap minyak itu mempunyai, ada yang mempunyai jin, ada yang energi aja. Nanti saya kasih tahu minyak saya. Oh, siap. Nah nanti kalau penasaran Mas Nanda koleksi pusaka, nanti ada video ya khusus. Terus ada lagi nih mas, kita kan misalkan orang awam. Oke. Ternyata di sekitaran kita yang masih awam itu ada yang kesurupan nih mas. Gimana cara pertolongannya nih mas? Oke. Jadi gini, yang penting kalian yakin. Contohnya gini, jin itu licik. Bahasanya bisa membuat kita down. Misalkan kita membaca ayat apa, contoh yang panjang lah, Yasin gitu. Jin itu mudah untuk baca Yasin, gampang melebihi kita. Habis itu ada juga jin yang bilang, mana sih Allah, kayak gitu. Itu bikin kita down. Pada saat kalian yang awam dan temennya yang awam lagi kesambet kayak gitu, yang penting ya, dan jangan mencet kayak gini. Kesian yang lagi kesambet. Nanti kalau sudah itu sakit semua. Ajak komunikasi yang baik, negosiasi
negosiasi, apa sih maunya kamu masuk ke badan teman saya kayak gitu lah. Terus itu apa yang disampaikan kayak gitu, bahasa-bahasa biasa lah kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasinya, untuk membenahinya adalah yang penting kita yakin dan jangan down. Soalnya jin itu mudah banget untuk bikin kita down. Dan ada di ayat kursi itu ada ayat Yahudu. Wala Yahudunya itu diulang sampai 3 kali. Wala Yahudu sampai 3 kali. Habis itu disambung lagi. Kalau kita baca lempeng, nah jin mau hebat. Itu tekniknya sih sebenarnya. Sebenarnya yakin aja. Ya kadang kan pernah dengar sih. Jadi misalkan kita apa istilahnya ngadepin orang kesurupan dan kita baca, kamu baca apa? Lebih bisa saya itu lebih ya, betul. Makanya jangan down. Dan titik-titiknya wanita itu, biasanya kan wanitanya yang disambut ya. Itu ada di titik yang vital. Ya, yang benar, titik yang vital. Contohnya apa? Maaf, kayak susu kayak gitu. Dia akan jalan habis itu kemaluan. Nah, kalau sudah lagi head itu yang paling susah. Nah, jin itu akan menempel ke kemaluan ini. Yang lagi head itu, makanya negosiasi. Kamu maunya apa sih ini misalnya? Aku mau kopi ataupun negosiasi aja, baik-baik aja sama jin, gak usah galak-galak lah gitu, gak usah ngapain. Apa ini kan tadi misalkan kan sering lihat nih ada yang itu tadi yang dipencet jempolnya, kaki kirinya, iya betul, mencet ininya, jangan. Kesian si badan itu. Iya, kalau kita mencetnya nggak pakai kuku, kalau punya kuku kan luka. Ya. Itu kan kesian. Makanya kita coba untuk negosiasi sama jin. Misalnya dia betul amat ya negosiasi sama jin. Apa sih maunya kamu? Habis itu kenapa sih masuk badan teman saya? Apa yang mau disampaikan atau apa gitu sih mas? Tapi ketika negosiasi ada permintaan yang aneh gitu. Nah itu kita bantai. Kita mesti mengetahui titik-titiknya itu. Pasti di titik-titik vital. Yang wanita. Kalau cowok sedikit yang sambat. Betul. Di Indonesia itu cowok lebih sedikit dengan cewek yang sambat ya. Jadi bahkan cewek aja yang kesambut dengan cowok. Kalau yang nyambet galak ini mas? Kalau galak ya, galaknya itu nggak galak kayak gimana mas? Galaknya nggak kayak dia manjat-manjat ataupun apa, enggak. Paling teriak-teriak. Iya cuma gitu doang. Cuma gini-gini doang udah. Yang nggak misalkan kemana? Oh enggak ada. Yang saya ketahui tidak ada ya. Kecuali nyambat khodam. Yang memasuki badan dia khodamnya beda. Kalau dia dimasukin jin, hantu lah, kita bisa bilang hantu, dia nggak akan kemana-mana di situ aja, cuma bisa nangis aja. Habis itu kayak gimana gitu, ngotot, ini kayak gitu. Kecuali khodamnya, kalau khodamnya apalagi khodamnya hewan, dia pasti akan kemana-mana, jalan kemana-mana. Gitu. Terus apa? Metode penyembuhannya nih, misalkan kan kita membacakan ayat ataupun yang kita bisa nih. Oke. Apakah harus misalkan diusap dari kepala ataupun dari sini ke sini, atau mungkin kita bacain aja yang jadi ada titik-titik ini atau gimana? Jadi ada titik yang kalian tekan itu ada di pundak sini, titik yang pundak sini ataupun badan sini. Cuma bukan di ulu hati ya, kalau di sini kan sakit banget. Titik yang pundaknya aja sambil baca ayatnya. Dan poinnya adalah yakin aja mas. Poinnya yakin. Kalau kita ngebenahin itu tanpa ada keyakinan, bahasanya udah nggak yakin, udah gitu ketakutan banget. Wah, kenapa nih? Jangan, lebih baik diemin aja udah. Kalau mau hal mudahnya, hal paling gampangnya adalah kasih tai ayam di hidungnya. Iya itu teknik dulu ya, teknik zaman dulu banget. Kasih tai ayam, dia kesambet atau enggak? Gitu. Bau. Nah, gitu ya, kasih tai ayam. Kalau ya Mas Nanda nyambat buat tai ayam. Ah, betul, coba ya. Kasih tai ayam di hidung saya. Ini saya nggak apa-apain, diam aja gitu. Itu zaman dulu. Terus ini Mas, misalkan nyambat jin atau ini kan, itu emang bisa berbahasa dengan rapi gitu Mas, bahasa Indonesia. Bisa. Jadi gini, sebetulnya gini. Yang menyambati, kalau saya
kenapa sih di Bandung ngomongnya bahasa Indonesia juga gitu, ataupun ke wilayah mana gitu. Nah, manusia itu kan nyambat nih mas, menyambati memasuki jin, beda dengan dimasuki ya. Jadi sebelum saya dimasuki sama jin, saya negosiasi dulu sama jin itu. Kamu bisa masuk ke badan saya, habis itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik apa? Gak usah pakai bahasanya, pakai bahasa saya gitu. Apalagi bahasanya masukin jin di Jepang gitu. Lah kita ngomong Jepang nih, emang yang di situ tahu emang kita ngomong Jepang? Nggak tahu. Ngomong yang bisa kita ketahui, maksudnya bahasa itu. Emang ada yang ngomong bahasa Sunda, bahasa Jawa ataupun bahasa yang lainnya lah. Cuma kita mesti negosiasi, itu bedanya nyambat sama kesambat. Kalau kesambat itu jin mana kan bisa masuk. Kalau nyambat itu kita pilih dulu, nah ini bisa dari komunikasi. Kan gunanya nyambat adalah supaya bisa komunikasi, bukan untuk senaknya masuk ke badan kita cuma nggak komunikasi. Nah, ada beberapa yang kayak nggak percaya kan jin setan itu cuma nah itu ada juga ada. Itulah bedanya, saya tahu bedanya kesambat sama nyambat. Kalau nyambat itu sebelum nyambat tuh kita sudah punya nih siapa nih bisa masuk ke badan kita. Seandainya ke lokasi A, nah di lokasi A itu kita lihat hantu mana yang bisa kita sambat. Gitu. Hantu yang paling galak pun juga pasti bisa ngomong. Kita udah nih dulu. Walaupun saya mau punya bawa backupan lah, seandainya yang galak-galak di lokasi itu nggak ada ya. Hantu yang saya bawa, saya masuk ke badan saya. Itu gunanya tayangan. Kebutuhan tayangan. Jadi bukan di setiap lokasi belum tentu ada yang galak. Jadi kita mesti bawa backupan hantu-hantu yang mesti kita bawa. Supaya nanti kalau ada yang nggak galak-galak, ya kita masukin galak-galak yang kita bawa buat gantinya untuk sosok yang paling galaknya. Supaya bagus lah. Kembali ke tayangan. Iya, balik tayangan. Kebutuhan tayangan. Terus ada netizen yang bilang, mas yang sosok kuntilanak itu namanya si cantik ya katanya. Bukan. Kalau kuntilanak yang masih ada nggak sampai sekarang ada ya? Oke. Kalau kuntilanak punya saya itu masih ada. Masih ada. Dan dia suka ada di sofa ini. Panggilannya katanya si cantik. Saya panggil si cantik. Oh, ya, masih cantik. Masih ada. Cantik. Jadi teman saya lihat, habis itu teman saya main kesini mas, ngalami hal itu. Jadi teman saya di sini mas, sofa sini. Saya dulu punya bibi yang pegawai di sini. Terus teman saya ngomong pas pulang, wih, sofa lu kok ada cewek sih? Pas dia udah pulang tuh jam 12 malam atau jam 1 malam saya di sofa lu kok ada cewek siapa? Udah minta spesifik nggak tahu aja, ada cewek di samping gua. Ya udah. Sampai pada saat itu ya saya ke tempat teman saya ngomong, weh kuntilanakmu jangan bawa sih, sana sih tinggalnya gitu. Kadang ya gitulah, kadang saya suka kayak cewek-cewekan kayak gitu ataupun apa ya. Mungkin itu efek si cantik ini mungkin. Jadi tapi ke Mas Nanda sendiri ke teman-teman yang goib itu apa memberi makan atau apa? Oh tidak. Jadi goib yang ikut saya itu saya bilang dulu sebelumnya, kamu ikut saya cuma saya nggak kasih makan. Rasanya kalau kamu mau ke saya nggak kasih makan di sini, saya bukan yang gimana, saya bilang gitu. Kalau kamu ikut saya cuma jangan ganggu sama saya makan. Ya alhamdulillahnya ya dia manut aja mas. Jadi manut biasanya kan kalau jin setan kan biasanya susah dipercaya nih mas. Ya. Tapi kalau yang jadi bahasanya ya selagi dia nggak negatif, nggak apa ikut saya. Nggak ngasih efek negatif, nggak apa ikut saya. Ke orang rumah? Iya. Enggak. Paling saya setiap malam Jumat tuh suka nyium melati tempat saya itu. Nyium bau melati kayak gitu setiap malam Jumat. Habis itu sekarang ya sama cewek gitu. Saya bilang biasa bi. Ada lagi ada yang mimpi dikerumunin ular.
yang berbisa dan digigit. Itu artinya apa mas? Nah kalau untuk mimpi itu ada dua versi mas. Mimpi yang mana dulu nih? Kalau ke Jawa itu ada yang kalau misalnya kuning warnanya keemasan itu nanti akan ada yang mencintai kita lebih banyak gitu, menyayangi kita. Kalau versi yang lain adalah akan mendapat kesialan. Nah kalian mau yang mana percayanya? Ada dua versi mas mimpi itu. Cuma saya lebih lanjutnya saya nggak paham. Cuma yang saya ketahui adalah kalau itu bentuknya emas, warnanya emas kayak gitu, itu banyak yang mencintai kita banyak. Saya nyari coba nyari. Jadi baik yang mencintai kita, menyayangi kita, menyayangi. Kalau versi yang lain akan mendapat kesialan. Itu macam-macam sih mas. Kalau saya nggak ahli kesana sih. Jadi poinnya sih itu. Jadi kalau kegigit ataupun apa. Dia bilang mau nikah atau apa sih? Nah iya macam-macam sih, macam-macam. Cuma itu anggap aja lah apa lebih indah lah. Jadi lagi apa namanya? Ini sekedar pengalaman saya waktu kuliah nih mas. Siap. Jadi dulu saya punya pacar kan. Siap. Di Rukiah nih mas. Oke. Di Rukiah kemudian itu maghrib ya. Maghrib bulan puasa nih. Subuh bulan puasa di Rukiah. Setelah di Rukiah malah kayak sebagai pintunya itu kayak buka mas. Jadi Masih semacam buka. menunjuk semacam di badan dia malah sekeliling goib-goib yang dari mana-mana pengen masuk. Dan sempat saya tanganin kan artinya saya belajar dari si Rukiah itu. Dia pakai itu bertumpul kan semacam sikat gigi. Dia mencari titik-titik yang seperti Mas Nandi bilang tadi. Ketika dipencet beda-beda tuh, beda-beda. Kemudian nggak selamanya si yang Rukiah itu ini istilahnya menangani. Akhirnya saya iseng. Nah ternyata dari pertama itu sampai maghrib mas, dan saya total tuh sampai 100 lebih lah ya. Dan ketika pengalaman itu ada jin yang mau diseramin, ada yang nggak mau. Sempat saya dicekek, ditendang juga pernah karena nggak mau dimuslimin nih. Saya juga belajar itu dari situ, orang yang Rukiah itu kan. Ketika mau muslim silahkan diarahkan ke salah satu masjid di Semarang. Di situ ada guru, silahkan belajar di sana. Terus misalkan ya itu ada yang pengalaman saya, ada yang namanya Maria mas. Gini. Kayak mungkin menunjukkan rambutnya dia. Itu ada tuh malam gitu. Terus kemudian dari benda tempat-tempat di badan kita yang ya benar sih kata Mas Nanda, ketika ditusuk-tusuk efeknya malah sakit. Warnanya di badan biru-biru gitu. Nah dari kejadian itu apakah efek dari Rukiah itu malah membuat efek malah gampang masuk atau gimana? Nah jadi gini sebetulnya mas, dilakukan hal itu adalah itu kan jin itu akan dibuang nih satu, ya kan, contohnya dikelingsing kalau buat jin akan satu kebuang, nanti akan masuk lagi mas. Nah pada saat jin satu ini kebuang itu mesti dikunci dulu. Kalau itu dibuang habis itu nggak dikunci, masuk semua mas. Itu masuk semua. Nanti sampai dulu habis, dan jin itu nggak habis selagi badan kita tuh nggak dikunci. Mau sampai manapun jin itu kayak komplotan mas. Kasih tahu ya. Tahu. Nah, mungkin gitu ya. Ini datang semua. Dan kayak kita ini ngomongin jin nih, jin itu datang. Benar nggak sih kalau kita ngomongin jin yang misalkan aku ngomongin ini yang di Demak tiba-tiba nongol gitu? Kalau di Demak enggak, kalau yang di Demak langsung ya. Paling yang di sekelilingnya aja mas. Makanya pada saat istilahnya ngerasa. Ya betul. Kalau di kelingsing itu yang mesti dikunci. Kunci satu, udah. Kalau misalnya satunya udah cabut, dia nggak dikunci, ya akan masuk mulu semuanya sampai kehabisan, sampai habis. Nah mungkin endingnya adalah itu sempat dikunci kali. Itu sempat dikunci udah dia. Kalau misalnya nggak dikunci ya masuk semua mas.
jin itu di badan kita, bahasanya jin itu kita. Kayak Mas Andita nih yang saya bilang, setiap manusia itu punya 2 jin pendamping. Sebenarnya masih banyak jin yang pengen ikut, yang bisa dibilang ketempelan untuk kenal. Yang pengen ikut, ya, makanya kita nggak usah minta jin yang ikut kita. Tapi ada pengalaman juga nih Mas, ini pernah saya alami zaman dulu kan masih SMS. Oke. Saya pernah SMS dengan penunggu yang ada di badan teman saya. Oke. Teman saya itu cewek, jadi dia punya misi. Jadi kata si jinnya, punya misi pengen membuat laki-laki itu patah hati. Oke. Dan dia ingin berdiam diri di mata sebelah kanan atau dia itu ngomong gitu. Dan by SMS Mas. Oke. Dan saya kasih tunjuk ke saudaranya nih, aku SMS-an sama si A nih, aku tunjukin. Itu bisa terjadi nggak Mas? Bisa. Dia dalam langsung nih, sebenarnya Mas Andita nih, fisiknya Mas Andita. Habis itu ada sosok yang lain, kayak misalkan saya masuk ke Mas Andita nih, kayak gitu kan, modelan kayak gitu kan. Saya menggunakan badan Mas Andita untuk komunikasi dengan yang lain. Kayak gitu. Saya kan juga nggak mungkin via SMS memasuki badan Mas Andita, menggunakan badan Mas Andita untuk komunikasi dengan yang lain. Ada kayak gitu banyak. Bahkan seandainya nih, saya mau komunikasi dengan siapa gitu ya, saya kiai siapa gitu. Saya Mas Andita pengen komunikasi dengan kiai ini, misalnya gitu, atau siapa nih hodanya siapa. Nanti masuk badan saya, komunikasi sama Mas Andita lewat badan saya. Modelnya juga sama kayak gitu sih. Jadi jin meminjam badannya untuk komunikasi dengan gitu. Itu biasanya kayak gitu yang bisa dibilang gentayangan lah. Ada kayak gitu juga, ada yang gentayangan, jadi udah meninggal cuma masih gentayangan masuk ke badan dia untuk komunikasi dengan disampaikan apa. Jadi saya kamu ternyata jauh beneran Mas yakin, aku nggak tahu gitu pernah saya dihinggapi dengan hal itu. Mana dia dari yang kuliahan itu, si dulu saya pernah punya pacar, dia semacam berkepribadian ganda Mas. Jadi di dalam ketika berhubungan dengan saya, dan dia juga berhubungan dengan orang lain. Itu yang saya alami begitu, makanya akhirnya dilaksanakan ruqyah itu. Ada kayak gitu kan Mas. Masih banyak juga sih, masih banyak yang model kayak gitu, ada aja. Itu emang udah biasa. Sekarang mungkin teman-teman pengen tahu istilahnya Mas Nanda ini pengalaman bisnisnya itu dari umur berapa. Nah, kesempatan di kali ini aku mau nanya nih ke Mas Nanda. Mas Nanda ketika tahu Mas Nanda bisa melihat hal-hal gaib itu dari umur berapa Mas? Jadi gini, sebelumnya awal mulanya saya 5 tahun udah komunikasi sama namanya kuntilanak. Jadi pada saat 5 tahun itu tempat ibu saya kan tingkat, di Pulau Mas itu tingkat. Setiap malam tuh saya digendong melayang ke atas. Kemana? Ke atas, ke tingkat atas, ke lantai 2. Lantai 2 setiap malam di bawah itu dilihat kaki. Nah, saya mengetahuinya itu pada saat saya sudah mengasah keilmuan, mendalami keilmuan. Jadi saya dibilang anak-anak, dunia saya dulu itu gelap banget ya. Habis itu ibu saya naik haji, saya dapat hidayah lah. Bisa saya bilang dapat hidayah untuk masuk ke salah satu padepokan. Saya masuklah ke padepokan itu, muncullah potensi saya. Itu kalau nggak salah, saya lupa pas 18 tahun atau 12 tahun. Pas 12 tahun itu saya lupa. Masuk ke salah satu padepokan itu, udah siapnya potensi lah. Dulu basic saya adalah pengobatan, Mas. Pengobatan. Saya kembangin lagi sampai saat sudah bisa mobilisasi. Jadi emang dulu untuk pengobatan itu ibu saya sih yang tahu saya. Ibu saya yang tahu saya adalah yang saya pun dia tahu saya bahwa
dia melihat saya itu beda dengan yang lain. Coba kan masa kecil dulu kan saya nggak tahu, saya tahunya bisanya mijet, alhamdulillah sembuh kayak gitu kan. Ya saya mengetahui hal itu pada saat saya sudah mendalami keilmuan saya flashback loh, pantesan ya 5 tahun itu gue bisa pembiasan kuntilanak gitu. Walaupun 1 sampai 2 tahun itu udah biasa untuk melihat hal kayak gitu ya, cuma sampai saat ini sosok kuntilanak itu masih bersama saya bisa bilang si cantik itu. Oh iya. Baru tahu maksudnya yang apa, yang gendong Mas Nanda masih sekarang atau si cantik itu pas proses gendong itu fisiknya atau cuma fisik ya Mas? Itu Allah, itu betul-betul demi Allah ini bahasanya visualnya ini badan saya digendong Mas ini Mas, saya ke atas jalan, dia buka pintu tempat ibu saya itu biasanya jam 2 pagi kan ibu bapak saya udah mimpi lah. Nah, saya dibawa ke atas, terus udah tuh jalan-jalan di situ, bawa lagi, terus digetaknya gini, kayak gitu. Saya tiap malam, terus saya flashback sampai umur, sampai saya sudah masuk SD udah. Terus saya belum lamanya saya tanya sama tanya, Mah, sini penemunya siapa sih? Ada sosok wanita di bawah tanah. Oh. Jadi ya saat ini juga si cantik itu ikut sama saya. Cantik sama saya lah, mana-mana. Jadi kalau apa namanya, berarti kalau di kan waktu kecil umur 15, misalkan sekarang udah 20 tahunan. Si cantik itu mukanya masih sama atau masih sama? Mengikuti masih sama. Perkembangan itu? Enggak, masih sama. Yang saya lihat sih masih sama ya. Nggak tahu sih kalau itu yang dia itu cantik ya, cantik. Maksudnya cantik lah, nggak mukanya nggak jelek lah. Jadi saya bilang sih cantik kayak gitu. Cuma teman-teman saya aja ngomong, weh, lu kok lagi syuting, kenapa jangan bawa-bawa si cantik? Nggak kelihatan wibawanya kayak gitu, malah mayu saya makanya. Ada kalau nggak saya kemarin ya begitulah efeknya si cantik ini mungkin. Apa itu yang bikin wajahnya Mas Nanda glowing gitu? Enggak, kalau yang glowing ini adalah wudhu. Sama ada yang nanya juga Mas, itu lipstiknya nomor berapa? Itu bukan lipstik nih. Oh, asli berarti ya? Asli. Kalau saya lihat sih asli, jadi emang nggak ada tambahan. Jadi nggak pakai lipstik. Oh enggak. Nah, yang penasaran rahasia Mas Nanda ya, air wudhu ya Mas? Wudhu, kalian wudhu aja, selawat, mesti wudhu gitu aja. Cuma kalau saya kan suka nyuci muka, pakai sabun pepaya lah. Produknya pakai sabun pepaya aja itu. Sabun pepaya bagus. Yang merek apa? Namanya apa ya? Saya lupa itu pokoknya. Kan kalian aja pengen ngikutin kan? Dia lagi ngiklanin saya nggak mau. Oh iya. Jangan. Sabun pepaya kan ngiklanin saya kan gitu. Sabun pepaya, pokoknya sabun pepaya itu bagus mukanya. Saya bikin glowing lah. Itu gitu. Iya, banyak pokoknya banyak produk di luaran sabun pepaya. Nah, beli aja lah. Yeah. Yang itu nggak mahal kok. Nggak mahal. Saya sih nggak mahal lah. Maksudnya untuk glowing itu nggak usah mahal. Pakai sabun pepaya aja cukup. Nah, terus kalau aktivitas selain ke goib itu apa? Saya IT. Saya sebagai IT yang sebenarnya kalau saya bilang dukun, saya bukan dukun. Saya emang utamanya saya adalah di IT sih. Saya sebagai IT, salah satu database, habis itu networking semuanya. Jadi kalau mau nitip ngehack bisa ya Mas? Boleh. Nggak sih, canda. Untuk aktivitas sehari-hari di IT. Itu maksudnya kan beda nih Mas. Iya. Beda jurusan. Siap. Maksudnya di sisi lain kita IT, Mas Nanda IT, kemudian di sisi lain sebagai menggoib lah. Mawang demit. Gimana masalah sinkronisasinya? Jadi sebetulnya sih saya akan menjadi pawang demit. Biasanya pawang demit itu kalau lagi dibutuhin aja sih, masalah dibutuhin. Cuma untuk yang utamanya adalah sebagai IT sih. Sebagai
Maksudnya kalau saya jadi dukunnya itu kalau lagi ada yang mau minta pengobatan ataupun apa, itu saya jadi dukun lah. Cuma ya utamanya sih sebagai IT sih Mas. Selama apa pengalaman pengobatan nih Mas, pernah ngalamin yang kayak misalkan ada orang kayak mesti santai di guna-guna gitu, pernah Mas? Ya, jadi saya punya pengalaman pada saat itu di wilayah Tanah Abang, ada yang berpulang sama yang ibunya saya bahwa ibunya itu disantet lah, diguna-guna ataupun ditembak lah, kalau bahasa kita itu tembak. Nah, ibunya itu mempunyai tempat makan padang, dan dia bisa dibilang banyak lah pengunjungnya. Jadi juga yang buat yang masaknya dia pun. Nah pada saat itu tangannya itu kayak bahasanya ke tusuk paku misalnya. Jadi nggak bisa ngapain, modelnya sakitnya minta ampun. Cuma kan kalau saya kan nggak bisa menjudge bahwa kena santet nggak. Jadi sebelumnya saya tanya sudah ke medis belum, sudah sejauh apa ke medis, begitu. Nah, cat juga mas. Nggak tutup nggak? Tutup dulu, kan? Nanti ya sebentar. Nanti beli mainan. Jadi gini, ya itu, jadi dia kayak ketusuk paku dan tangannya nggak bisa dilupain. Nah, dia tanya saya sudah ke medis, terusnya ke medis itu sudah sejauh apa? Sudah mas, sudah sampai cek lab ataupun apa yang medis lakukan, cuma hasilnya nihil. Oke, saya kesana, saya cek emang kayak ada paku yang nancap di sini. Terus saya benahin, alhamdulillah sehat, alhamdulillah atas izinnya Allah itu juga sehat. Setelah itu seminggu selang itu saya biasa sholat malam. Nah di sholat malam itu sejadah pada saat saya mau melipat sejadah itu ada paku mas bunyi, gitu. Paku segini. Itu padahal pas sholat nggak ada apa-apa. Cuma saya logika dulu, ada paku pintu kali kan. Pintu kok sepanjang ini, nggak mungkin nih. Keingetan. Oh iya saya harus minum santet pas itu. Nah itu alhamdulillah nggak tembus ke saya mas. Kalau tembus ke saya nggak tahu udah jadi apa saya. Itu pengalaman paling buat saya gokil sih. Habis itu saya dipesan sama teman saya, hati-hati kalau saya mau pengobatan santet ataupun apa. Itu yang paling itu sih mas. Yang paling fatal yang saya alami itu ya habis mengobati santet, besoknya itu saya dikasih paku segini. Itu apa ya? Itu mungkin bisa juga nyerang balik. Iya. Jadi santet itu bahasanya gini, yang menyembuhkan sakit itu lebih bahaya sih. Soalnya pelaku santet sama penyembuh santet itu nanti akan ngadu nih mas. Apa yang nyembuhin dia nih? Maksud dia nih nyembuhin. Nah yang pelakunya ini akan nyikat dia. Maka sampai ada yang sampai meninggal ada juga. Makanya teman-teman saya atau sesepuh saya itu mengatakan bahwa lihat dulu lawan lu siapa. Bahasanya level lu setinggi apa, sejauh apa, apakah lu masih di atasnya, apa seimbang atau di bawahnya. Kalau di bawahnya lebih baik angkat tangan gitu, kecuali emang teman-teman mau backup gitu. Kalau untuk non medisnya banyak juga, cuma ya non medis banyak juga sih mas. Berarti setelah pengalaman itu nggak menanganin santet lagi? Sejauh ini alhamdulillah belum ketemu sih mas klien ini. Maksudnya klien yang kesantet ya. Kalau non medis itu belum. Kalau ke medis masih banyak pak. Kalau ke hal guna-guna gitu? Nah itu guna-guna dalam hal kena pelet ataupun apa, sejauh ini belum ada. Itu misalkan ada wanita yang guna-guna, efeknya bisa sampai dia menikah ataupun apakah harus ada yang diambil? Nah gini sebetulnya mas, ada juga yang DM sama saya bahwa mas, gue kena pelet nih, seperti gitu katanya gitu. Aku kena pelet nih, saya tanya, kok kamu bisa tahu kena pelet? Soalnya kena pelet itu nggak mengetahui bahwa dianya kena pelet.
Seandainya Mas Andika kena pelet nih sama saya gitu ya, misalkan. Habis itu Mas Andika itu kena pelet sama saya. Kenapa? Yang namanya efek pelet itu nggak akan mengetahui Mas. Kecuali gini, kok gua nundukmu sama ini cewek ya. Nah itu ada mindset bahwa gue itu kena pelet sama cewek. Ya. Tapi kan di sisi lain ada hal lain yang menyebabkan kenapa gue nunduk sama cewek gitu. Entah dia mungkin baik ataupun segi apanya, ya kita nggak tahu. Jadi untuk pelet itu kita nggak mengetahui sih. Yang bisa mengetahui lawan jenisnya, sendiri temennya atau siapanya gitu. Kok si A suka ngelamun ya, suka ngelamun aja. Habis itu si A kok jadi nunduk banget sama dia ya, padahal dulunya benci banget. Nah itu yang awam bisa melihat hal itu. Kalau yang awam ya untuk melihat temennya kena pelet atau kenapa dengan hal kayak gitu. Biasanya dia nggak suka ngelamun, suka komunikasi baik, tiba-tiba suka ngelamun, suka bengong. Nah itu bisa dikatakan. Kalau suami nunduk sama istri Itu beda. Itu apa ya? Suami tak apa sih sebenarnya itu susis. itu bukan kena pelet, itu Bukan kena pelet. Sayang ya. Iya. Berarti apa ya? Ya, kalau orang-orang awam melihat kondisi temannya atau saudaranya berubah drastis, mungkin salah satu faktornya mungkin karena itu. Bisa juga itu. Penyembuhannya Mas? Biasanya? Penyembuhannya itu kita cleansing Mas. Biasanya kita cleansing, kita ada. Biasanya kalau yang dekat-dekat kita datang gitu, ataupun bisa lewat open healing saya kan open healing itu untuk penyembuhan segalanya, insya Allah kayak gitu. Medianya apa sih? Foto atau orang? Kalau misalnya yang khusus bukan open healing ya, khusus itu saya cuma minta fotonya sama namanya. Nah dilihat dulu sejauh level peletnya itu, sejauh apa level peletnya. Kalau emang level peletnya sejauh udah tinggi, ya mesti bisa ketemu langsung atau gimana. Tapi untuk si orang yang mau melet itu biasanya medianya foto atau Nah rambut. metodenya banyak. Yang pelaku pelet itu metodenya banyak. Ada yang lewat foto, ada lewat minyak, macam-macam sih metodenya. Nah Ya, mau yang lewat ini bisa nggak? cincin Gitu. ada aja. Kan biasanya kalau taruh sini nih Ya, dibalik kalau ada aja. Banyak sih metode untuk melet siapapun bisa. Metodenya apa banyak lah. Ada yang lewat foto, lewat apapun ada. Banyak banget sih metode pelet itu. Cuma ya untuk penyembuhannya itu macam-macam juga banyak. Gitu. Nah terus untuk Mas Nanda sendiri kan ketika mulai merambah ke dunia YouTube tuh tahun kapan sih Mas? Saya juga awal-awalnya emang belum kenal ya sama Iya. Tiba-tiba Kapan ya? muncul sosok seorang Nanda. Oh iya. Bisa. Udah 2 tahun yang lalu Mas. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya lupa itu. Jadi dulu saya sebagai backup doang, backup pada saat syuting di channel lain, saya dipanggil untuk nge-backup supaya tidak ada gangguan apapun itu. Nah, habis itu diminta untuk masuk, ya udah saya ikuti. Kayak gitu yang mulai awal. Sampai sekarang juga masih di YouTube ini ya Mas. Maksudnya untuk YouTube yang konten berarti Oh, iya. ada Mas Nanda. Iya. Alhamdulillah saya masih dipanggil. Masuk ke TV ya, alhamdulillah. Bukan Buat pengalaman lah. biar panjang. Mas. Panjang, amin. TV di YouTube, amin. Thank you.